saudaraku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Bambang Wiyatno. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu atau sharing pengalaman mengenai marketing langit, ya, marketing langit. Yang sesi yang kedua ini saya akan membahas materi mengenai palang rezeki atau penghalang rezeki. Ya, sebelumnya mohon ini dari mana, bisa absen dari kota mana, apakah suara saya jelas di Bapak Ibu atau terputus-putus, nanti saya benahi mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja ya ke materinya, yaitu materi penghalang rezeki. Nah, jadi penghalang ya, jadi rezekinya tidak bisa masuk ya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang menghalangi. Jadi Bapak Ibu semuanya ini harus tahu apa sih itu yang namanya rezeki ya. Rezeki itu adalah suatu hal yang baik ya, suatu kenikmatan. Ya, banyak orang yang mengatakan ya, dapat uang banyak rezeki. Ya itu juga. Nah, dapat anak rezeki, alhamdulillah. Saya juga kemarin sudah bercerita 11 tahun baru dikasih, itu juga rezeki. Nah, jadi rezeki itu sesuatu hal yang baik atau suatu hal yang Oke, sudah saya setting ulang dulu. Baik, saya lanjutkan lagi mengenai tentang rezeki Bapak Ibu semuanya ya. Jadi rezeki itu sesuatu hal yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu kenikmatan. Kalau saya mengalami itu sesuatu kenikmatan. Jadi apabila sesuatu kenikmatan itu Bapak Ibu tidak rasakan ya dalam hidupnya, jadi kenikmatan itu berarti sudah diambil ya. Nah, jadi kenikmatan itu tidak hanya dapat uang banyak, tetapi banyak macamnya ya. Keluarga rukun itu rezeki ya. Dapat anak yang cantik, dapat anak yang ganteng ya, penurut, itu juga rezeki Bapak Ibu semuanya. Dapat pasangan yang ya cantik, penurut, soleha, nah itu juga rezeki, suatu kenikmatan. Jadi Bapak Ibu kalau dalam hidupnya tidak terasa nikmat ya, berarti kenikmatan itu diambil. Coba resapi, coba rasakan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah banyak yang bergabung di sini ya. Selamat mendengarkan ya materi atau sharing-sharing dari saya. Hanya sekedar sharing aja
membantu Bapak Ibu semuanya di sini. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Ibu semuanya, bagi Bapak semuanya, bermanfaat khususnya dalam keluarga, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi kenapa penghalangnya itu bisa terjadi, ya? Rezeki nggak bisa masuk, kenikmatan nggak bisa masuk kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, faktor yang utama adalah yaitu ibu atau bapak mempunyai banyak dosa. Itu kuncinya. Itu kunci utamanya, yaitu Bapak Ibu banyak dosa. Jadi kenapa ya saya kok gelisah, kenapa ya saya kok tidak tenang? Salah satunya itu, coba introspeksi, hayati dosa-dosa Ibu semuanya. Nah, jadi kalau kita mempunyai dosa itu ada kepada Sang Pencipta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Ibu bisa tulis di situ dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada yang nomor 2, dosa kepada orang tua. Yang nomor 3, dosa kepada pasangan. Yang nomor 4, dosa kepada orang lain. Ya. Nah, jadi kita akan cari satu persatu, bedah satu persatu dosa-dosa itu. Yang pertama adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Kalau Allah ini Maha Pengampun, ya. Caranya sangat mudah. Kalau seorang hamba manusia sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan terampuni. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, kita bisa bertobat, Bapak Ibu. Lakukan sekarang, ya. Jangan sampai tunggu tua baru bertobat. Tobatlah sekarang, karena umur ini kita nggak tahu kapan kontraknya, kita nggak dikasih tahu, kan, apakah besok ataukah lusa, atau kan nunggu sampai nenek, ya, umur 80 tahun, kita nggak tahu. Makanya coba kita bertobat, perbanyak istighfar, ya. Nah, jadi istighfar itu bisa meleburkan dosa. Setelah sholat kita istighfar, ya. Kapanpun kita istighfar biar tenang hatinya, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuk kita bisa bersama-sama istighfar, ya. Astagfirullahaladzim. Caranya hati kan astagfirullah, hati jadi tenang, jadi gak terlalu panas. Perbanyak istighfar, astagfirullah. Setelah kita perbanyak istighfar, nah, kita bertobat, kita bisa sholat taubat, ya. Sholat taubat itu banyak sekali, saya nggak bisa menjelaskan. Bisa cek di YouTube cara-caranya. Kalau yang belum bisa paham, silakan. Sholat taubat, perbaiki, ya, keimanan Ibu kepada Allah yang kemarin bolong-bolong, ya, ibadahnya yuk diperbaiki, biar, ya, penghalang rezeki ini bisa tersingkir, ya, bisa hancur, ya. Kenikmatan Bapak Ibu nanti bisa mendatangi, ya. Jadi nanti kalau sudah seperti itu rasanya adem, ya, rasanya tenang, rasanya nikmat. Jadi kalau
ada suatu dosa. Jadi dosa itu bisa langsung kita rasakan ya, bisa kita langsung kita rasakan. Karena ada yang ganjel dalam hatinya. Saya pun kalau waduh tadi mau sahur nek mepet gitu kan, wah rasanya nggak enak. Tetapi kalau orang yang biasa itu sudah sering melakukan dosa itu sudah akan terbiasa. Tapi kalau yang nggak terbiasa berdosa itu rasanya nggak enak, jadi langsung bisa dirasakan. Nah kalau ibu punya dosa kepada Sang Pencipta, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segeralah. Ya, atau kita nggak tahu apakah berdosa atau tidak, ya tetaplah beristighfar, tetaplah sholat taubat, tetaplah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu perbuatan yang positif. Jangan sampai melakukan perbuatan yang negatif. Jadi yang pertama sudah, sekarang yang kedua, yaitu dosa kepada orang tua. Coba cek. Di sini saya akan tunjukkan slide-nya orang tua saya. Nah, coba ibu yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua, syukuri Bapak Ibu. Wah, yang masih punya orang tua, alhamdulillah. Kita bersyukur orang tua kita masih hidup. Kalau orang bilang itu jimat, ya. Kalau orang kan jimat pakai gelang, pakai kalung, ya pakai susu, itu jimat ya. Sebenarnya jimat yang luar biasa itu adalah orang tua. Ya. Yang punya orang tua masih hidup loh, manfaatkan dengan sebaik-baiknya orang tua Bapak Ibu semuanya. Jadi kuncinya, kalau orang tua Anda bahagia, hidup Anda pasti saya jamin bahagia, nikmat rasanya. Tetapi kalau orang tua Anda sengsara, orang tua Anda bikin sengsara hidupnya, ya, Anda sering kecewakan, sudah, hidup Anda pasti akan sengsara, hidup Anda pasti banyak kecewanya, banyak apesnya. Itu sudah otomatis. Banyak orang yang kebingungan ya mencari jimat ya, ke Gunung Kawi lah, ya, ke Penglarisan lah, ke dukun lah. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa jimat sebenarnya adalah orang tua Anda yang masih hidup. Mungkin belum mengerti. Nah, Anda bersyukur sekali di sini bisa melihat tayangan atau live dari saya, ya, dari sharing-sharing saya ini. Jadi orang tua Anda yang sudah meninggal, ya, yang meninggal nggak bisa mendoakan, sudah berakhir ya hidupnya. Hanya kita yang bisa berdoa kepada mereka yang masih meninggal atau mengirimnya. Tetapi kalau yang masih hidup, nah ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya orang tua ini, ya, jenguklah, ya, datangi mereka, kalau bisa ambil, ya, kalau bisa ambil segala beban-beban kehidupan atau tanggungan-tanggungan kehidupan yang mereka saat ini alami. Beban apa? Ya minimal beban bayar listrik, ya, beban PDAM. Nah, kalau bisa
kalau sudah nggak, namanya orang tua nggak bisa kuat bekerja, ya kita ambil beban kehidupannya, yaitu makan semuanya, kita yang tanggung. Jadi kalau kita berpisah dengan orang tua, jaraknya jauh, ya karena kita sudah berkeluarga, ya pas saya pun pisah dengan orang tua saya sering seminggu pisan ke sana, ya dia senang saya datangi, ya. Nah, yang terpenting saya selalu minta doa, Bapak, Ibu, doakan saya selalu dalam setiap sholat, supaya anakmu ini bisa sukses, supaya anakmu ini mencari rezeki bisa lancar. Wah. Dan kalau orang tua sudah merestui, ya Allah, itu sudah akan tembus langit doanya yang akan didengar. Doanya akan tembus langit, Bapak Ibu. Karena doa ibu ini bukan saya yang menjanjikan, ya, tetapi Al-Quran yang menjanjikan bahwa doa orang tua sepanjang jalan. Jadi kita akan mengarungi hidup ini dengan enak, dengan lancar, dengan tenang, tidak gelisah, rezeki selalu mudah. Nah, ini bukan saya yang mengatakan, tapi Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang mengatakan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Nanti efeknya kepada kehidupan kita. Tetapi kalau sebaliknya, Bapak Ibu, ya Allah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau ibu menyakiti hati orang tua, ya, ditelepon nggak pernah ngangkat, nggak pernah berkunjung, ya, apalagi selalu meminta, ya, meminta orang tua, Pak minta uang, ya, Bu minta uang, malah Anda menjadi beban mereka. Setelah menjadi beban, Anda malah marah-marah kepada mereka. Kalau nggak dikasih marah-marah, ya. Dikasih bagian warisan sedikit marah-marah. Nah, apalagi kalau orang tua sampai sakit hati, ya, ngelus dada kepada anaknya, wah, jangan sampai terjadi kepada kita. Pasti hidup kita akan sengsara. Kita nggak usah menunggu di akhirat, di dunia langsung dibalas Bapak Ibu seketika. Karena orang tua itu adalah jimat. Itu tadi slide orang tua saya yang saya berangkatkan umroh Bapak Ibu, ya, rasanya bangga sekali, ya, rasanya saya sekali bisa ngasih hadiah, ya, saya hanya bisa itu. Memang kebaikan orang tua ini nggak bisa dibalas dengan apapun, ya, nggak bisa. Tapi hanya saya bisa mengasih sedikit rezeki, sementing orang tua saya bahagia. Pada saat saya kasih, ya, tiket pelunasan umroh, dibaca langsung nangis. Saya bangga, mumpung masih hidup, ya, saya bisa membahagiakan mumpung masih hidup. Jadi kalau nanti orang tua saya sudah meninggal, saya nggak bisa membahagiakan, menyesalnya sepanjang hari, menyesalnya sepanjang zaman. Jadi saya ini sudah puas yang ngasih hadiah kepada Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan bahkan saya akan terus bahagiakan. Saya tidak akan membuat orang tua saya menderita selagi masih hidup. Karena Allah di dalam Al-Quran kita menyuruh berbakti kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, itu efeknya sangat luar biasa kepada kita. Jadi yang masih punya orang tua,
sayangi dan manfaatkan, jangan sampai menyesal. Bayangkan kalau sudah dipanggil, kita bisa dikasih pikiran ya, kita itu makhluk Allah yang sangat luar biasa, dikasih akal pikiran. Kadang nggak dipakai akal pikiran itu. Jadi gunakan akal pikiran, kita bisa merasakan apa yang terjadi kalau orang tua kita sudah meninggal. Pasti rasanya sedih, pasti rasanya kecewa. Jimat kita sudah hilang, Bapak Ibu. Jimat kita yang membuat kehidupan kita lancar, bahagia, jimat satu-satunya sangat luar biasa sudah hilang, kita nggak punya. Mumpung masih hidup, minta doa restu. Bapak Ibu, doakan selalu anakmu ini ya, bisnisnya lancar, usahanya sukses ya, dan bisa membahagiakan ibu. Kalau orang tua sudah mengatakan iya nak, saya akan selalu doakan di dalam sholatku, ya Allah. Gak ada ilmu lagi, gak ada jurus lagi selain itu ya. Itu yang mempermudah semuanya. Jadi meskipun usahanya sama ya, tetapi rezekinya beda. Mungkin itu salah satunya penghalang kita ada pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah ridho, suka dengan anaknya, selalu mendoakan, insya Allah apapun yang kita lakukan akan lancar. Yang terpenting itu adalah lancar, Bapak Ibu. Yang terpenting dalam kehidupan ini selamat ya. Jadi apa gunanya kalau kita ya, contoh kita perjalanan menuju Jogja, kita ngebut tetapi nggak selamat, ketabrak. Jadi kunci utama dalam kehidupan, dalam berbisnis itu selamat, Bapak Ibu. Banyak orang yang ya menjalani bisnis ya, bisnis A hancur, bisnis B hancur, pindah lagi bisnis ini, tidak pernah ada yang berhasil. Tetapi ada juga yang tekun satu bisnis, sukses, bisa mendapatkan segalanya. Nah, inilah kunci rahasianya, Bapak Ibu bisa terapkan. Mohon ampun yang pertama kepada Allah, mohon ampun kepada orang tua yang masih punya, yang sudah tidak punya ya memang sangat, yang kalau sudah tidak punya ini memang rasanya apa ya, rasanya rugi ya. Tetapi ya gimana lagi, kita bisa belum berbakti, kita hanya bisa mendoakan. Tetapi yang masih punya ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jimat Anda ini, jimat dalam kehidupan Anda ini, mumpung masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua, senangkan orang tua, ambil beban hidupnya, biar tenang ya di masa tuanya ya mungkin dikhususkan hanya ibadah, mendoakan anaknya, insya Allah jadi lancar ya. Nomor 2 sudah. Yang nomor 3 itu dosa. Dosa kepada siapa? Dosa kepada pasangan, Bapak Ibu ya. Setelah Anda minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang tua, minta ampunlah kepada pasangan hidup. Siapa? Kalau saya istri ya, kalau yang suami istri, kalau yang istri kepada suami ya. Selalu minta maaf. Saya pun selalu ya ngecup, minta maaf. Meskipun nggak salah, saya minta maaf kalau saya punya salah. I love you. Nah, gitu kan, ucapan seperti itu kan suka istri Kanai. Karena apa?
Baik, ya terima kasih Pak Dejani, saya nggak bisa menjawab ya nanti banyak karena saya hanya sharing saja ya, namanya sharing, nanti bisa dikoreksi, yang silakan komentar di sini silakan monggo. Nah, jadi kalau pasangan kita yang nomor 3 ya. Jadi kalau pasangan kita bahagia, rumah tangga akan bahagia. Kalau rumah tangga bahagia, aura positif dalam keluarga itu akan selalu menyertai kita. Rezeki, kenikmatan itu akan selalu datang kepada aura-aura yang positif. Jadi ciptakanlah di dalam keluarga Anda itu selalu keadaan yang positif. Memang masalah itu selalu ada, Bapak Ibu. Nah, masalah, problema itu selalu ada, tergantung di sini keilmuan Ibu. Mau fokus ke masalah atau fokus ke solusinya. Kan gitu kan. Masalah, cari solusi, bukan saling menyalahkan. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita saling menyalahkan, kamu yang salah. Nanti istri, ya kamu yang salah, begini. Gak ada ujungnya. Mending kalau begitu ya sudah, meskipun salah benar, saya yang salah. Sudah selesai kan, saya yang salah. Saya akan menggantinya. Segitu aja, meskipun ya, atau saya kasih contoh HP jatuh kan, HP rusak, siapa yang rusakkan ini? Nggak ada yang ngaku kan, ngerame, ya sudah saya yang ganti. Itu contoh. Padahal yang bikin ribut ya, yang bikin masalah rame itu dalam keluarga itu banyak sekali. Nah, karena pasangan ini apa ya? Ternyata pasangan ini karakternya berbeda. Ya mungkin pada saat kita masih pacaran ya fine, nggak ada masalah ya. Pada saat pacaran nggak ada masalah, tapi setelah menikah tahu semua karakternya ya kan? Terus apakah setelah tahu karakternya apakah ditinggal begitu saja? Ya berarti Anda tidak siap ujian ya. Jadi bukan saling menyamakan karakter, kita saling melengkapi ya. Mungkin istri punya kelebihan A, suami punya kelebihan B. Nah, ini harus saling melengkapi. Bukan saling kamu harus seperti saya, kamu harus seperti saya. Itu nggak bisa, butuh proses. Karena mereka dibentuk dengan orang tuanya atau mereka dibentuk dengan pendidikannya. Ya mungkin oke lah pendidikannya sama-sama sarjana ya. Nah, itulah fungsinya pendidikan ya. Mungkin pendidikannya sama-sama sarjana, pengetahuannya sangat bagus. Wow. Itu bisa saling mengerti. Tapi kalau pendidikannya sama-sama rendah ini ya. Makanya di Indonesia ini banyak sekali terjadi kasus perceraian, Bapak Ibu. Saya sangat miris ya. Saya kemarin kalau Bapak Ibu ya mungkin kalau Bapak Ibu tahu rumah sakit ya, wah semua orang itu banyak yang sehat. Ternyata kalau ke rumah sakit itu banyak yang sakit. Sama, wah nggak ada orang yang bercerai. Coba ke pengadilan, banyak sekali yang bercerai. Masalah yang pertama adalah masalah ya, kalau saya melihat survei kemarin, masalah terbesar di dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi nomor 1. Nomor 2 perselingkuhan ya. Nah, semua ini dari kepribadian masing-masing, ilmu masing-masing, dan bagaimana mencikapinya.
Jadi kuncinya adalah di dalam keluarga. Itu kuncinya harus selalu memiliki rasa syukur. Nah, jadi kalau masalah ekonomi yang diuji itu berarti mereka kurang bersyukur. Syukur itu adalah menerima, alhamdulillah. Ya, suami dia ngasih uang 10.000, ya. Apa jawaban istrinya? Kok cuma 10? Nah, itu. Tetapi dalam hati suami itu rasanya mau mangkel. Apa yang mangkel itu ya? Marah dalam hatinya. Tapi kalau ada yang meredam, ada yang langsung meluapkan. Nah, itu. Makanya perlu pendidikan di sini adalah kedua-duanya harus paham, kedua-duanya harus pendidikan. Kalau kedua-duanya tidak paham pendidikan, ini susah. Yang satu memahami syukur, yang satu tidak merasa syukur. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya, bisa konsultasi ya. Makanya perlulah sebuah komunitas yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya komunitas yang baik, bisa masuk ke grup kami, yaitu komunitas kelas marketing langit yang ada di bio saya. Jadi kadang-kadang masalah itu bisa kita bisa sharingkan ya. Jadi di dalam grup itu nggak usah menyebutkan saya, tapi bisa orang lain, tetangga, itu masalah gini Pak, masalah. Nah, itu nanti akan terjawabkan di situ. Nah, namanya aib nggak usah dibuka, tapi bilang ada teman saya gitu kan, ada orang tua saya, gimana caranya solusi. Nah, pentingnya sebuah guru ya, saya pun seperti ini, permasalahan-permasalahan selalu saya konsultasikan kepada guru-guru saya, guru yang bisa menjaga amanah ya, menjaga amanah dalam keluarga. Ibu juga harus seperti itu, ada guru pembimbing, ada guru spiritual yang ibu yakini. Kalau mungkin curhat itu harus ke atas ya, curhat itu harus ke atas, bukan ke samping. Jadi kalau curhat ke samping itu berarti ke tetangga ya. Jadi kalau curhat ke tetangga bisa bahaya kan. Apalagi seorang istri curhat ke tetangga, ke lelaki orang lain, apalagi kalau seorang karyawan ya biasanya curhatnya kepada teman sekerjanya. Wah, ini bisa berbahaya. Akhirnya terjadi yang nomor 2 ini, perselingkuhan. Ya awalnya nggak sengaja curhat, habis berantem gini, nah ini di sini support, menyayangi, akhirnya kan terbawa gitu kan. Nah, jadi kalau curhat itu ke atas, ke orang tua atau ke guru spiritual, jangan ke tetangga, jangan ke rekan kerja ya, bisa berbahaya, bisa makin berbahaya, makin runyam keluarga Anda. Jadi kuncinya syukur, terima yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Banyak orang yang kalau saya baru dapat gaji banyak, alhamdulillah Pak loh. Jadi orang yang gajinya banyak itu dimulai dari kinerjanya, nggak langsung banyak, karirnya itu nggak langsung melejit, dari yang sedikit-sedikit dulu. Nah, sedikit Anda syukuri, nanti Anda akan jadi banyak. Jadi bersyukur ini juga di dalam Al-Quran. Kalau Anda bersyukur, akan saya tambah nikmatnya, gitu ya. Akan saya tambah. Tapi kalau Anda kufur, Anda nggak bersyukur, azabku sangat pedih, ya Allah. Siksaku langsung disiksa Anda. Ya nggak tahu siksanya macam-macam. Maka dari itu, ya apa? Suami ngasih 20.000, mungkin sudah bekerja keras, sudah berjuang, hargailah.
hargai. Enggak, saya yakin nggak selalu 20.000, pasti akan lama kalau lelaki itu tanggung jawab, pelan-pelan akan naik grafik ekonomi itu. Terus 20 bulan depan per hari bisa, sehari bisa 100, sehari bisa 1 juta. Rezeki itu kalau yang tahu pasti mudah kok. Kalau yang mengerti cari rezeki itu mudah. Yang mereka pikir sulit akan sulit terus. Nah, 20.000 ya cobalah berpikir apa untuk makan 20.000 ini. Ya kan gitu kan. Kalau dibelikan tela atau pohon dapat 2 kilo ya. Kalau masih punya anak 1 masih cukup makan pohon 2 kilo kan. Yang penting kita bisa makan. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu. Syukuri segala nikmat sekecil pun, bisa bernafas. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Pelan-pelan kalau Anda bisa melakukan terapi syukur ya, yang seperti nanti ada di kelas saya, nanti ada praktek ya, praktek syukur. Nah